Halo, assalamualaikum. Terima kasih udah mau klik video saya ini. Dan buat kalian yang baru saja bergabung atau nggak sengaja barangkali mengklik video saya, silahkan subscribe dan mohon perkenalkan, nama saya Satrio Homsin. Di channel ini saya akan membahas kisah-kisah inspiratif dan hal-hal menarik yang terjadi di dunia ini. Ada juga kisah-kisah misteri dan lain sebagainya. Oke, dan di video kali ini saya akan membahas sesosok yang sangat inspiratif dari negara Argentina, yaitu Evita Peron. Kita langsung masuk aja ke materinya. Sosok Evita Peron tentunya sangat melekat dengan masyarakat Argentina, di mana beliau dijuluki sebagai ibu para kaum miskin dan kaum perempuan di negara Argentina. Evita Peron adalah istri kedua dari seorang presiden Argentina bernama Juan Domingo Perón. Evita Peron terlahir pada tanggal 7 Mei 1919 di tengah keluarga yang miskin. Dan sedari kecil beliau bercita-cita menjadi seorang aktris, seorang yang terkenal, seorang yang memiliki nama besar. Evita terlahir dengan nama Maria Eva Duarte sebelum akhirnya menjadi Evita Peron. Jadi Evita Peron ini semacam nama panggilan atau nama kesayangan. Dan sebagian besar dari masyarakat Argentina dan bahkan orang-orang di dunia ini menjuluki Evita Peron sebagai seorang kupu-kupu baja. Bagaimana kisahnya? Menarik banget ini ya. Diawali pada saat beliau berusia 15 tahun, beliau pindah ke Buenos Aires dengan tujuan untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang artis terkenal. Dan jalannya untuk menapaki karir di dunia keartisan dibilang cukup berhasil karena di tahun 1937 Evita Peron berhasil membintangi film pertamanya yang berjudul Segundas Afuera. Dan selain itu masih di tahun yang sama 1937 beliau juga mendapatkan sebuah kontrak besar untuk menjadi bintang di sebuah radio. Seiring berjalannya waktu dan karirnya yang terus menanjak kala itu, 20 tahun kemudian Evita Peron mendirikan bisnisnya sendiri, usahanya sendiri, tetapi masih di dunia keartisan. Dari waktu ke waktu, karir Evita Peron terus-menerus menanjak karena memang pada dasarnya Evita Peron ini adalah sosok yang sangat cerdas. Dan banyak pihak yang mengatakan dan mencatat Evita Peron sebagai salah satu wanita paling bersejarah di dunia penyiaran radio. Dan pada tahun 1945, Evita menikah dengan Juan Domingo Perón yang kala itu masih menjabat sebagai seorang kolonel, belum menjadi presiden. Dan sepertinya Dewi Keberuntungan senantiasa menaungi perjalanan hidup Evita Peron, di mana setahun setelah ia dinikahi oleh Juan Domingo Perón, Juan Domingo Perón pun berhasil menduduki kursi kepresidenan. Jadi di tahun 1946, Juan Domingo Perón terpilih menjadi presiden Argentina dan hal tersebut menjadikan Evita Peron menjadi seorang ibu negara Argentina. Dan dikatakan bahwa saat menjadi ibu negara, Evita Peron sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi sosok ibu bagi masyarakat miskin dan pergerakan untuk para wanita di sana. Dengan sangat gigih memperjuangkan hak-hak kaum miskin di Argentina dan juga perempuan-perempuan di Argentina. Banyak sekali pesan-pesan yang sering kali disampaikan Evita di depan rakyatnya. Dan salah satu sepenggal kalimat yang sangat berharga dan masih sangat dikenang hingga hari ini adalah, "Saya tahu bahwa saya sama seperti perempuan lain di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kekuatan lebih daripada apa yang saya tahu." Kata-kata tersebut dimaksudkan untuk memberikan semangat kepada para wanita-wanita di Argentina untuk memperjuangkan haknya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses sama seperti laki-laki. Dikatakan beliau sangat fokus kepada urusan kesejahteraan rakyat miskin di Argentina yang khususnya adalah kaum perempuan. Kesungguhan beliau ditunjukkan ketika beliau mendirikan Yayasan Eva Peron. Yayasan Eva Peron tersebut secara teratur diketahui memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin berupa uang, makanan, atau juga obat-obatan gratis. Bahkan Evita Peron sebagai sosok ibu negara tak ragu-ragu untuk mencium perempuan yang sedang sakit atau bahkan bersentuhan dengan mereka. Tak berhenti sampai di situ perjuangan Evita Peron, bahkan mendirikan sebuah partai perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang disebut dengan Partai Peronis. Dan tentunya partai tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di sana untuk mendapatkan
hak pilih dalam politik, bahkan untuk menduduki kedudukan-kedudukan di dalam politik. Yayasan Eva Peron bahkan juga memberikan bantuan secara rutin berupa pakaian, sepatu, makanan kepada masyarakat-masyarakat miskin. Usaha beliau sepertinya berhasil, sepertinya lancar karena di tahun 1947 Senat Negara Argentina menyetujui untuk mengesahkan sebuah undang-undang untuk mengesahkan hak perempuan untuk mendapatkan hak pilih dalam dunia politik. Dan hal tersebut juga mengakibatkan perempuan mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki di Argentina untuk menduduki kursi-kursi di dalam politik. Kan tetapi sebaik-baiknya manusia tentunya dimanapun kita berada itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada lovers, ada juga haters kan. Nah di Argentina juga begitu. Kan tudingan-tudingan buruk dari para hatersnya ditujukan pada Evita bahwa Evita ini adalah tetap seorang wanita malam yang haus akan kekuasaan. Dan hal ini disebabkan karena memang latar belakang beliau adalah istri kedua dari Presiden Juan Domingo Perón. Tetapi bagi para loversnya, di mata para orang-orang yang mencintai Evita Peron, beliau telah menjalani hidupnya dengan sangat baik dan merupakan sosok ibu bahkan penolong bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Bahkan banyak buku yang telah ditulis yang berdasarkan kisah nyata dari kehidupan Evita Peron. Dan bahkan ada di antara penulis buku tersebut yang memberikan julukan kepada Evita Peron sebagai seekor kupu-kupu baja. Dan hal tersebut didasari karena memang masa lalu Evita Peron adalah sebagai seorang kupu-kupu malam, di mana di siang hari dia akan pergi ke sana ke sini untuk mendapatkan perannya di dunia keartisan, sedangkan di malam hari beliau akan hinggap dari satu kafe ke kafe yang lain untuk menemui kenalan-kenalannya, untuk mendapatkan link ini aku rasa ya. Langkah Evita Peron yang lain yang menuai banyak sekali pujian dari masyarakat adalah Evita Peron juga kerap kali mendirikan sekolah-sekolah umum, panti jompo, dan juga rumah sakit. Sosok Evita Peron yang dianggap ibu bagi masyarakat itu tidak bisa juga dilepaskan dari sisi lain dari Evita Peron bahwa beliau kadangkala itu nampak sedikit arogan, berapi-api, dan juga otoriter dalam setiap pidato-pidato yang dia sampaikan. Jadi kalau aku mau compare, mungkin kalau di Indonesia cara berpidatonya itu mirip dengan Bung Karno, tapi ini tuh versi perempuan. Namun dibalik itu semua, Evita Peron adalah sosok yang sangat lembut. Nah, sama kan? Kerap kali mengatakan bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat miskin. Dan pembangunan juga harus bermanfaat bagi masyarakat miskin. Hebat ya. Yang lucunya lagi, Evita Peron ini sebagai ibu negara memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat kontroversial. Antara lain, di saat malam hari yang sunyi, dia akan berkonvoi dengan gengnya ya. Gengnya, dengan geng aparat-aparat gitu, dia akan membawa mobil berkonvoi di sekeliling istana. Bahkan ada di daerah-daerah yang elit, tempat orang-orang kaya. Daerah-daerah tempat menteri bermukim. Kayak kementerian gitulah, kayak perumahan menteri-menteri. Dan nanti udah saat di depan rumah para kaum-kaum elit, kaum-kaum kaya ini, dia akan membunyikan klakson dengan sekencang-kencangnya dengan harapan orang-orang kaya yang lagi tertidur lelap itu akan terbangun. Dan saat udah terbangun, orang kaya itu akan mengintip dari jendela atau dari balkon, maka Evita akan meneriaki mereka dengan kata-kata, "Heh, yang ada di dalam kepala kalian itu cuma tai." Tentunya kebiasaannya yang kontroversial ini tidak berhenti sampai di sini. Pernah suatu ketika ada gelandangan yang terdapat di sekitar Istana Negara, dan sama Ibu Evita Peron ini dipersilakan untuk masuk ke dalam istana, dimandikan oleh bawahan-bawahannya, diberikan wewangian, diberikan makanan, dan disebutkan bahwa gelandangan tersebut memiliki penyakit kulit, dan juga penyakit kulitnya itu diobatin, dipanggilin dokter, diobatin sampai sembuh. Dan dia, si gelandangan ini tinggal beberapa hari di dalam Istana Negara. Dan setelah sembuh, tidak boleh pulang. Tapi diberikan wangi-wangian, diberikan pakaian yang layak, baru dilepas untuk pulang. Baik banget ya. Akan tetapi selain menuai banyak pujian dari masyarakat-masyarakat miskin, Evita Peron pun mendapatkan banyak sekali kritikan dan kecaman dari kaum-kaum elit di sana. Ya iyalah, orang kaum-kaum elitnya lagi tidur enak-enak, lagi sama istrinya, tiba-tiba klaksonnya bunyiin kenceng-kenceng depan rumahnya. Ya kaget lah dia, mimpi-mimpi enak, dibangunin tengah malam. Bangun ngintip, dikatain lagi otaknya itu isinya tai. Tuh, Ibu Evita ini.
kontroversial sekali ya. Hingga pada suatu ketika Evita Peron dikabarkan mengidap penyakit kanker yang cukup parah. Dan pada saat kabar itu beredar di seluruh penjuru negeri Argentina sana, kaum-kaum elit berpesta di sekeliling tembok-tembok istana, menuliskan grafiti-grafiti yang bertuliskan hidup cancer, jadi hidup kanker gitu. Jadi kayak rasain lo Evita kena kanker, tar lagi mati, kayak gitu misalkan bahasa kasarnya ya. Di sini ada cerita yang sedikit di luar nalar karena Presiden Juan Perón sangat mencintai Evita. Pada saat Evita Peron masih sakit, tetapi masih hidup, ia menyuruh dokter istana untuk mempelajari air muka Evita Peron dan juga susunan tulang-tulang Evita Peron secara sangat detail. Itu diperuntukkan agar supaya nanti saat Evita Peron meninggal, itu mudah sekali untuk mematungkan atau melukis sosok Evita Peron, bahkan untuk menjadikannya mumi. Jadi Evita Peron ini berniat untuk dimumikan saking cintanya sama istrinya. Dan ya, proyek pemumian Evita Peron ini dimulai saat Evita Peron masih hidup. Ya, pada akhirnya pada tanggal 26 Juli 1952, Evita Peron harus menyerah pada kanker serviks yang sudah lama dideritanya dan wafat. Columns of workers draw the caterpillar to the headquarters of the General Labor Confederation. Benar saja, ketika beliau wafat langsung dimumikan sesuai instruksi dari Presiden Juan Perón. Dan ketika beliau wafat, banyak sekali orang-orang yang membuat Evita Peron dengan perwujudan patung, lukisan, dan foto-foto Evita Peron banyak sekali dipajang di rumah orang-orang miskin, di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Saking cintanya sama ibu negaranya. Akan tetapi, hingga suatu hari pada tahun 1955, pada saat terjadi kudeta militer di Argentina, semua patung-patung Evita Peron, lukisan-lukisan Evita Peron, foto-fotonya yang beredar di seluruh negeri itu ditarik oleh pemerintah yang udah dikuasai oleh pihak militer yang baru saja memenangkan dan melakukan kudeta. Hal ini ditujukan agar supaya tidak ada lagi semangat para Peronis untuk melakukan pemberontakan. Jadi mereka khawatir kalau masih ada sosok Evita Peron, walaupun itu hanya sosok patungnya, lukisannya, fotonya, itu dapat mengobarkan semangat untuk memberontak kepada pemerintahan yang sudah ada, pemerintahan yang baru. Kemudian jasad Evita Peron yang sudah dimumikan ini dikabarkan juga sempat dicuri dan berpindah-pindah tempat, dari gudang satu ke gudang yang lain, dari markas militer satu ke markas militer yang lain, bahkan sempat berada di atas sebuah kapal pesiar. Hingga pada akhirnya jasad Evita Peron yang sudah berbentuk mumi ini dimakamkan secara ritual keagamaan, secara layak. Dan itu pun juga masih dengan nama di batu nisannya itu disalahkan, takut dicuri lagi jasadnya, saking terkenalnya. Tetapi sekarang namanya sudah Evita Peron. Oke guys, jadi itu cerita kita kali ini. Di video kali ini sosok inspiratif dari Argentina, seorang ibu negara Evita Peron, yang selain mendapatkan pujian juga banyak sekali mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Di balik sosoknya yang kontroversial, Evita Peron tetaplah Evita Peron yang sangat lembut hatinya dan memperjuangkan hak-hak orang miskin yang membutuhkan. Thank you udah mau nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman dan semua keluarga kamu agar lebih banyak lagi orang tahu tentang info-info menarik dari seluruh penjuru dunia ini. Thank you, sehat selalu. Assalamualaikum.